Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan tetap tentang bagaimana cara kita mendapatkan respon dari responden dalam penelitian yang kita lakukan. Ini terkait dengan scaling teknik apa yang akan kita pilih. Dalam video ini akan kita bahas skala yang terkait dengan semantik diferensial atau perbedaan makna secara semantik. Mari kita lihat lagi terlebih dahulu bahwa scaling teknik itu ada dua bagian besar, yaitu yang comparative scaling dan non-comparative scaling. Yang comparative scaling bahwa ketika kita akan menentukan nilai untuk objek yang sedang kita teliti atau yang ingin kita gali, kita harus melakukan perbandingan dengan objek-objek bersesuaian lainnya. Sebagai contoh, ketika saya ditanyakan tentang bagaimana tanggapan atau opini saya tentang merek mobil BMW, saya tidak menentukan langsung, tetapi saya harus juga mempertimbangkan merek lainnya, misalnya Toyota, VW, kemudian Audi, ada juga Chevrolet, dan ada juga mobil Tata. Ketika akan menentukan rating untuk BMW ini, saya harus mempertimbangkan posisi dari BMW ini dibandingkan dengan Toyota, dibandingkan dengan VW, dibandingkan dengan Audi, dan dibandingkan dengan Tata seperti apa. Jadi ini akan melibatkan beberapa merek lainnya. Sisi lain, untuk yang non-comparative scaling, jadi ini akan menilai suatu objek yang sedang kita teliti dan kita tentukan nilainya dalam sebuah kontinum yang kita susun secara independen. Jadi penilaian yang dilakukannya tanpa melakukan atau memperhatikan objek-objek lainnya. Jadi kalau saya akan menilai BMW, jadi hanya BMW saja yang akan saya nilai, tidak memperhatikan merek mobil lain lagi. Yang menjadi acuan adalah sebuah kontinum dalam suatu rank tertentu, katakanlah dari 0 sampai 5. Apakah nilainya 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, ataukah 5. Jadi sekali lagi akan dinilai secara independen tanpa memperhatikan objek-objek lainnya. Nah, di dalam comparative scaling, dalam video lain sudah dibahas juga, ada yang namanya paired comparison, ada rank order, ada constant sum. Sedangkan untuk di non-comparative scaling, ada dua jenis lagi, yaitu yang disebut dengan continuous rating scale dan itemized rating scale. Untuk continuous rating scale, bahwa kita hanya memberikan sebuah rentang nilai dan responden diberikan kebebasan untuk memilih titik di sepanjang rank atau di sepanjang rentang nilai tersebut. Mau berapapun nilainya, terserah atau diserahkan kepada responden. Yang ada misalnya 0 untuk sangat tidak puas, 100 untuk sangat puas. Jadi di antara nilai inilah responden dipersilahkan untuk menentukan nilainya. Boleh jadi 10, boleh jadi 52,5, atau mungkin juga 90,75. Itemized rating scale ini yang kedua. Ini adalah kita akan menentukan skala pada suatu titik tertentu dan garis miring atau deskripsi tentang pilihan tersebut. Jadi kita punya beberapa item dan kita akan memilih item tersebut. Boleh jadi item tersebut ada deskripsinya atau juga tidak ada.
Sebagai contoh untuk itemized rating scale ini, taruh kita memiliki rentang seperti ini, dari mulai sangat tidak puas, kemudian tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Jadi ini adalah item-item atau titik-titik yang bisa dipilih oleh responden. Perlu dicatat baik-baik bahwa untuk rentang yang dapat dipilih ini dalam itemized rating scale ini, bahwa dari satu titik ke titik yang lain itu memiliki rentang yang sama. Jadi dari sangat tidak puas ke tidak puas ada interval atau rentang rating tertentu. Demikian juga dari tidak puas ke netral sampai yang terakhir dari puas ke sangat puas. Jadi akan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki perbedaan secara konstan. Maka disebutkan juga bahwa untuk itemized rating scale ini memiliki skala interval rating yang dihasilkannya. Mari kita lihat sekarang. Ya, jadi di itemized rating scale ini ada Likert, ada semantic differential, ada stable. Dalam video ini yang akan kita jelaskan adalah mengenai semantic differential. Untuk Likert dan stable silahkan dilihat di video lainnya. Apa itu semantic differential? Ini adalah skala rating yang memiliki 7 titik pilihan dengan titik ujung masing-masing diberi label secara bipolar atau dua kondisi yang berlawanan. Yang pada dasarnya ini memiliki arti semantik atau makna kata yang berlawanan. Ya, jadi semantic differential ini kita pahami sebagai skala yang memiliki beda makna. Skala ini disusun oleh Charles Egerton Osgood pada tahun 1971. Jadi diberikan label pilihan respon yang hanya ada pada bagian ujung yang masing-masing diberi makna yang berlawanan. Sebagai contoh, kalau ada kuat di ujung yang satu, maka nanti akan diberi deskripsi di ujung lainnya sebagai lemah. Nah, kemudian akan disediakan ruang sebanyak 7 buah sebagai 7 titik pilihan seperti ini. Jadi ini ruang pertama, ruang kedua, ruang ke-5, ruang ke-6, ruang ke-7. Nah, jadi responden akan memilih di ruang mana yang paling menggambarkan dirinya. Bisa di ruang pertama, lebih dekat ke kondisi kuat, artinya menggambarkan bahwa kekuatanlah yang menjadi ciri dirinya. Atau juga di kotak kedua, bisa di kotak ketiga, seterusnya sampai kotak yang terakhir. Semakin dekat kepada satu ujung, maka ujung itulah yang lebih menggambarkan keadaannya. Jadi kalau pilihan responden semakin kanan, ini lebih menggambarkan bahwa dirinya lebih dipersepsikan sebagai memiliki kondisi yang lemah. Jadi penggambaran seperti inilah untuk skala semantik diferensial atau kita sebut sebagai skala beda makna. Sekarang bandingkan dengan pilihan skala Likert, apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Jadi kalau skala Likert, setiap titik pilihan ada deskripsinya. Jadi di titik pertama, di titik kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya memiliki deskripsi. Sedangkan untuk semantic differential scale hanya di ujung-ujungnya saja. Ingat tadi disebutkan bahwa yang diberi label secara bipolar, jadi pada ujungnya masing-masing. Misalkan salah satu kuesioner memberikan perintah sebagai berikut. Berikan tanda checklist
item yang dianggap paling menggambarkan diri saudara. Pastikan pilihan pada setiap nomor adalah 1 dan tidak ada satu nomor pun yang terlewat. Jadi nomor 1 misalnya, mana yang lebih menggambarkan saudara? Apakah kuat atau lemah? Misalnya dipilih di kotak kedua. Yang kedua, mana yang paling menggambarkan saudara? Apakah sebagai seorang pemberani atau penakut? Misalkan memilih kotak ketiga. Nah, jadi kalau lihat nomor 1 dan nomor 2, pilihannya masih lebih dekat kepada deskripsi yang diberikan di sebelah kiri. Ketiga, mana yang lebih menggambarkan? Apakah sebagai seorang pemimpin atau pengikut? Katakanlah ini ada di tengah-tengah. Jadi jarak ke label yang di sebelah kiri dan ke sebelah kanan itu sama. Nomor 4, mana yang lebih menggambarkan saudara? Apakah rasional atau emosional? Kita lihat pilihannya, dia ada di kotak kedua paling kanan. Berarti lebih dekat kepada penggambaran diri sebagai seseorang yang emosional. Kemudian nomor 5, katakanlah, apakah Anda seorang teratur atau berantakan? Lalu pilihannya adalah di kotak kedua dari kanan. Berarti lebih dekat kepada persepsi dirinya sebagai seorang yang berantakan. Jadi teman-teman, beginilah cara penyusunan dan pengisian kuesioner yang mempergunakan skala semantik diferensial ataupun skala yang memberikan makna atau label bipolar yang berlawanan kepada respondennya. Kemudian mereka disuruh untuk memilih salah satu dari 7 kotak yang disediakan. Lalu sekarang bagaimana cara kita melakukan scoring pilihannya? Ingat, jadi kalau ada isian seperti ini, maka umumnya scoring itu menggunakan angka 1 sampai dengan 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia memilih di kotak kedua paling kiri, berarti dia memilih atau merating dirinya dengan rating 2. Jadi di sini ini angkanya yang dipilih. Setelah ratingnya diperoleh atau skalanya kita dapatkan, untuk scoring akhirnya tetap harus memperhatikan bagaimana atau apa yang sebenarnya akan digali. Kualitas item mana yang menjadi preferensi? Apakah yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Maka nanti akan terjadi kasus yang sama seperti di skala Likert. Apakah itu merupakan kondisi atau pernyataan positif atau negatif? Sehingga nanti teman-teman, kalau katakanlah kondisi yang di kanan yang lebih diminati, berarti memang ini 7. Tapi apabila kondisi sebelah kiri yang diminati, berarti yang sebelah kiri ini harusnya mendapatkan skor yang lebih tinggi. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai semantic differential scale atau skala perbedaan makna yang secara bipolar yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Dan ini juga biasa dipergunakan ataupun menjadi pilihan untuk penggalian data melalui kuesioner di lapangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan mendapatkan ilmu yang barokah sehingga kita mampu mempergunakannya dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.